Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Karini. Di sini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang, ada yang tahu tentang apa? Tentang interaksi antara makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi interaksi antara makhluk hidup, masih ingat nggak materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa, yo? Tentang, ya benar, tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, di mana kalau kalian sudah belajar itu, kalian pasti akan nyambung ke materi yang sekarang akan kita bahas. Oke, sekarang Karini akan menampilkan media pembelajaran kita. Bentar ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup. Interaksi, apa sih interaksi? Ayo, ada yang tahu interaksi apa? Nah, saling berinteraksi. Interaksi itu adanya suatu proses atau suatu tindakan atau suatu yang saling timbal balik. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu pertama, kita akan menyusun ekosistem melalui pengamatan komponen biotik, abiotik pada lingkungan dengan benar, menganalisis peran masing-masing komponen ekosistem dengan tepat melalui kegiatan membaca literatur, menyusun rantai makanan dengan benar melalui pengamatan gambar berbagai makhluk hidup. Yang keempat, menguraikan peran masing-masing penyusun rantai makanan dengan benar melalui kegiatan membaca literatur. Yang kelima, merinci rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan dengan benar setelah mengamati gambar jaring-jaring makanan. Lalu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan benar melalui kegiatan membaca dan pengamatan gambar. Menganalisis dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dengan benar melalui kegiatan membaca dan pengamatan gambar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekosistem. Apa sih ekosistem? Ekosistem itu disusun oleh organisme, ya. Organisme itu apa? Organisme itu komponen hidup atau disebut juga individu yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan juga dengan komponen tak hidup untuk membentuk unit kerja. Itu adalah pengertian dari ekosistem, ya. Nah, komponen ekosistem itu ada dua, di mana ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, apa sih komponen abiotik itu dan biotik? Nah, di sini kita harus bisa membedakan dua komponen tersebut, yaitu komponen abiotik pertama, yaitu terdiri atas benda-benda tak hidup. Dengan simpelnya, abiotik itu adalah benda tak hidup, biotik itu adalah terdiri dari makhluk hidup. Yang kalian pasti tahu ya, biotik itu makhluk hidup berarti apa? Manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Nah, kalau abiotik itu terdiri dari ya benda-benda tak hidup selain yang tadi. Yaitu contohnya misalkan air, tanah, udara, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Selanjutnya, peran makhluk hidup. Peran makhluk hidup di sini pasti makhluk hidup tadi kita sudah bahas ya, adanya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan apa ya satu lagi cacing tanah. Nah, tumbuhan ini dia peranannya sebagai produsen. Kenapa produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanan. Dia itu adalah memproduksi makanan untuk organisme lain. Nah, dia ini bersifat autotrof. Kenapa autotrof? Karena dia ini autotrof sendiri apa peranannya? Yaitu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Karena apa? Karena tumbuhan itu memiliki klorofil. Ya, dengan cara apa? Berfotosintesis. Pintar. Nah, hewan. Hewan ini dia sebagai konsumen. Dia bersifat heterotrof. Kebalikannya dari tumbuhan. Nah, heterotrof ini artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia membutuhkan organisme lain untuk dia makan.
Gitu. Nah, selanjutnya mikroorganisme. Mikroorganisme di sini dia sebagai pengurai, ya. Mikro itu kecil, organisme yang sangat kecil, dia itu sebagai pengurai. Contohnya apa sih? Ada bakteri, ya kan? Nah, selanjutnya ada cacing tanah. Cacing tanah ini sebagai detrinivora. Detrinivora itu artinya dia memakan bangkai-bangkai. Misalkan tadi yang udah diuraikan oleh mikroorganisme dimakan oleh cacing tanah. Kayak gitu ya. Selanjutnya, yaitu satuan ekosistem. Satuan ekosistem itu ada individu, populasi, komunitas. Nah, kalian harus bisa membedakan. Ya, individu itu adalah satu makhluk hidup, hanya satu organisme. Ya. Misalnya ada seekor ayam. Nah, itu disebut individu. Jadi dia itu adalah satu. Nah, di atas individu yaitu adanya populasi. Populasi itu kumpulan individu yang sejenis. Ya, kumpulan individu yang sejenis. Jadi misalkan ada 10 ekor ayam. Nah, itu populasi. Jadi dia itu adalah sekumpulan individu yang sejenis. Jadi banyak ya kalau populasi, tapi cuma satu jenis. Nah, lanjut komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan beberapa populasi yang menempati lingkungan tertentu. Jadi, di mana di komunitas itu udah pasti ada individu dan populasi ya. Nah, populasinya ini banyak di dalam suatu lingkungan. Jadi misalnya ada 10 ekor ayam, terus ada 5 ekor sapi, terus ada 5 ekor kambing. Nah, itu namanya komunitas di suatu lingkungan tertentu. Misalnya lingkungannya lingkungan misalnya kebun tuh, atau sawah misalnya gitu. Harus bisa membedakan ya. Nah, di sini kita akan selanjutnya membahas tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan di sini, apa sih rantai makanan? Kalian pasti udah pernah tahu ya, di waktu SD udah pernah dibahas di pelajaran IPA. Di mana rantai makan itu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ya, jadi di sini ada aliran energi nih. Yaitu dari mana? Yang tadi kita bahas dari produsen, yaitu produsen apa contohnya tadi? Tumbuhan atau tanaman. Nah, kalau di air itu ada yang namanya fitoplankton. Ya, jadi tumbuhan di sini sebagai produsen. Nah, produsen ini tumbuhan misalnya apa misalnya yo tumbuhan apa aja ya, misalnya padi atau rumput. Rumput. Nah, rumput di sini akan dimakan oleh konsumen satu. Oleh konsumen satu. Nah, konsumen satu di sini dia sifatnya herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Sorry. Sorry. Ke close. Nah, di sini konsumen satu ini akan memakan produsen ya. Jadi contohnya misalkan apa nih yang pemakan rumput? Misalnya belalang. Ya, misalnya belalang. Nah, belalang ini dia sifatnya herbivora ya, tadi yang memakan tumbuhan. Nah, si konsumen ini, tapi tadi siapa? Belalang. Belalang ini akan dimakan oleh konsumen dua. Konsumen dua misalnya yang makan belalang siapa? Misalnya katak ya. Katak ini bersifat karnivora karena dia adalah hewan pemakan apa karnivora? Daging ya. Nah, lalu si katak ini akan dimakan oleh konsumen puncak, misalnya siapa? Ular. Nanti ular bisa dimakan elang, seterusnya seperti itu ya. Jadi ada dua tipe rantai makanan nih, ada rantai makanan rerumputan atau grazing food chain. Nah, diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya yang tadi Karini jelaskan ya. Nah, contohnya tadi kan rumput, belalang, tikus, ular.
Nah, ada yang namanya rantai makanan sisa atau detritus. Detritus food chain. Nah, tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detrivore. Tadi detrivore kali ini sudah jelaskan ya. Contohnya misalkan serpihan daun. Serpihan daun ini akan dimakan cacing tanah. Cacing tanah akan dimakan ayam. Ayam akan dimakan manusia. Tuh. Nah, selanjutnya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Kalau rantai makanan kan panahnya cuma satu arah. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini banyak arahnya. Dia bisa dimakan oleh siapa aja. Misalkan di sini tumbuhan. Tumbuhan itu nggak cuma tikus yang makan, tapi kelinci, terus burung pemakan biji, belalang gitu. Kalau jaring-jaring makanan ya. Seterusnya yang ada panah itu berarti dia bisa dimakan oleh organisme tersebut. Nah, apabila salah satu komponen pada jaring-jaring makanan terganggu keberadaannya, maka akan mempengaruhi keadaan jaring-jaring makanan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan ya tikus ini dibasmi oleh petani, otomatis nanti akan terganggu keseluruhnya ya, terganggu keberadaannya, mempengaruhi keadaan jaring-jaring makanan tersebut. Nanti bisa saja yang pemakan tikus siapa di sini? Misalnya kayak rubah. Rubah ini mengalami apa? Penurunan atau peningkatan? Kan mengalami penurunan karena dia pasokan tikus untuk dimakannya itu udah berkurang, seperti itu ya. Nah, selanjutnya simbiosis pada makhluk hidup. Nah, simbiosis pada makhluk hidup nanti kita bahas di video selanjutnya ya, adik-adik. Oke, jangan sampai lupa materi yang sudah hari ini jelaskan. See you.